Saudaraku, saya sedang melihat data populasi penduduk dunia, ya, dari segi pemeluk agamanya. Di dalam wikipedia.org saya mendapati catatan di sana bahwa Christianity atau kekristenan itu pemeluk agama itu adalah 2.382 juta atau sekitar 31,11%. Kemudian ada Islam 1.907 juta atau 24,9%. Kemudian ada Hindu 1.161 juta atau 15,16%. Jadi ternyata saya juga baru tahu bahwa dari total 7 miliar, ya 7,5 miliar catatan tahun 2018, bahwa penduduk dunia itu ada 7,5 miliar. Maka pemeluk agama Kristen atau pengikut Yesus itu adalah yang terbanyak, yaitu 31,11%, yaitu setara dengan 2 miliar 382 juta. Ya, kemudian disusul dengan Islam 1 miliar 907 juta atau 24,9%, dan Hindu 1 miliar 161 juta 15,16%. Saya tidak sedang berbicara mayoritas minoritas di sini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Kami ada di dalam kekristenan ini karena kami ingin diselamatkan. Yesus itu adalah juru selamat. Kalau misalnya agama diganti namanya bukan Kristen pun, kami tetap akan mengikuti sejauh di dalamnya itu mengajarkan tentang Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini juga memang bukan untuk mendirikan agama. Oleh karenanya itu, kalau mendengarkan kata Kristen atau kekristenan, jauhkanlah dari pikiran saudara bahwa itu adalah suatu agama. Kami mempunyai wadah yang disebut kekristenan atau beragama Kristen. Tetapi intisarinya bahwa kami ada di sana oleh karena Yesus Kristus. Setiap orang butuh keselamatan. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini dipenuhi dengan dosa, dan upah dosa itu adalah maut atau dihukum di dalam api neraka. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Sejak kecil manusia paling setidak-tidaknya pernah berbohong, ya. Dan tidak ada manusia lain yang dapat mengampuni dosa manusia lainnya. Hanya Allah yang dapat mengampuni. Nah, sekarang kalau misalkan saudara berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa yang dituhankan. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, satu pertanyaannya, data apa yang saudara miliki yang mengatakan hal sebaliknya? Yang kedua, kalau Yesus bukan Tuhan, lalu siapa juru selamatnya? Saudara punya nggak bukti, ya, berupa firman Tuhan yang mengatakan bahwa si A atau si B itu adalah juru selamat yang sesungguhnya? Kalau di dalam Alkitab itu nyata jelas, di dalam Lukas 2 ayat 11 di sana dikatakan, saya bacakan untuk saudara, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sudah dengar ada kata juru selamat? Yaitu Kristus. Nah, Kristus itu artinya Yesus, Tuhan di kota Daud. Lengkap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini firman Tuhan. Kalau saudara mau menentang dan berusaha untuk menghindari fakta ini, kembali lagi saya bertanya. Kalau saudara berkeyakinan Yesus hanya manusia biasa, bukan juru selamat, saudara harus punya data yang valid yang mengatakan yang sebaliknya. Sangat berbahaya saudara kalau saudara menggunakan isu-isu hoax, cerita turun-temurun yang tidak punya dasar kebenaran sama sekali untuk mengatakan atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan membawa saudara kepada neraka. Karena Yesus sebagai Juru Selamat ini dikatakan di dalam Bible, di dalam Alkitab. Kalau saudara mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan, maka kita juga dapat mengatakan semua kitab suci juga dipalsukan. Karena semuanya ada di dalam dunia ini yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Tetapi kita kan percaya bahwa Allah Maha Kuasa.
Oleh karena Allah Maha Kuasa, maka Dia sanggup menjaga firman-Nya dari tangan manusia-manusia durjana dan durhaka. Jangankan dari tangan manusia durjana dan durhaka, bahkan Dia dapat menjaganya dari jamahan tangan iblis. Maka saudara, berhati-hatilah di dalam hal memilih jalan keselamatan. Saudara punya kesempatan saat ini mendengarkan pesan ini. Kalau saya memberitakan tentang keselamatan ini kepada saudara, saya tanya sama saudara, keuntungan apa yang saya dapat? Saudara kan tidak membayar saya juga tidak mendapatkan nama besar, saya tetap seperti sedia kala. Tetapi keuntungannya adalah bahwa saudara telah mendengarkan bahwa ada juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Mau tahu lebih lanjut, saudara harus membaca Alkitab. Baca di sana. Jangan membuang waktu untuk alasan-alasan argumentasi yang tidak punya dasar kebenaran. Saudara, bahaya sekali. Ya. Setiap orang sudah berbuat dosa. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, mereka berbuat dosa di sepanjang hidupnya, dan tidak ada satu manusia lain ya yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Allah. Nah, Allah telah datang ke dalam dunia ini, ya, hidup tinggal bersama-sama di dalam wujud Yesus Kristus. Saudara mengatakan Allah kok jadi manusia? Hei saudaraku, saya kasih tahu. Kalau Allah jadi manusia itu sangat wajar dan normal. Yang salah kalau Allah datang sebagai hewan, sebagai tumbuh-tumbuhan, sebagai pohon atau bentuk benda lainnya. Itu baru tidak masuk akal. Kalau Allah datang ya mengambil wujud rupa sebagai manusia, itu sesuatu yang wajar, yang normal, karena manusia itu ciptaan tertinggi yang pernah diciptakan Allah. Dia datang sebagai manusia, sebab Dia tidak mungkin datang sebagai Allah sesungguhnya. Karena apa? Manusia akan berdosa, sementara Allah itu suci kudus. Mana mungkin kita sanggup untuk menatap Allah itu? Mana mungkin kita sanggup berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah itu? Begitu bertemu, kita langsung hangus karena dosa kita. Oleh karenanya Allah menurunkan levelnya, ya, datang dalam wujud manusia supaya dapat tinggal bersama-sama kita, dapat berkomunikasi, kita dapat mengerti apa yang Allah mau dalam hidup kita melalui Allah yang menjadi manusia itu. Jangan kita membuat ribet, ya. Memang mengerti tentang Tuhan itu tidak cukup kalau cuma menggunakan akal pikiran. Saudara mau pandai seperti apapun tidak akan mampu, karena firman Tuhan adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak mungkin kita pahami hanya berdasarkan pikiran dan logika. Kita harus punya hati nurani, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, membuka hati kita dalam ketulusan untuk masuk pengajaran Tuhan yang benar itu. Sebab Tuhan tidak akan pernah mau mengajar atau membukakan kebenarannya kepada orang sombong, orang yang keras hati. Saudaraku, ini kesempatan yang saudara dapatkan ketika mendengarkan video ini. Renungkan baik-baik, ya, kita semua orang membutuhkan keselamatan. Dan saya sudah memberitahukan, mengabarkan kepada saudara bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap orang di seluruh muka bumi ini. Bukan saya yang mengatakan itu, tetapi firman Tuhan. Ingat tadi saya sudah membacakan di Lukas 2 ayat 11. Ya, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahkan Yesus Kristus juga berfirman, ya, Dia berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Inilah jalan yang lurus. Ya, Yesus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu Allah, jikalau tidak melalui Aku. Saudara, saya mengasihi saudara. Oleh karenanya saya membuat rekaman video ini, supaya setiap saudara yang mendengarkan pemberitaan firman ini, saudara boleh berpikir dengan jernih. Saudara butuh keselamatan, ya, butuh keselamatan. Karena siksa api neraka itu sepanjang masa. Jangan sampai saudara menyesal, karena di dalam api neraka
tidak ada jalan untuk kembali keluar. Sekali masuk, selamanya di dalam. Begitupun dengan surga. Sekali kita berada di dalam surga, kita tidak pernah akan keluar dan berpindah ke dalam api neraka. Saudaraku, terima kasih sudah mengambil waktu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya.